ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, jamaah musalla UBK yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang setelah melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita dapat bertemu dan mengkaji kembali terkait bahasan-bahasan seputar matan Tuhfatul Atfal. Tidak lain, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapat, yang bisa kita peroleh. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan fakihkan, Allah berikan kemudahan di dalam memahami suatu ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu ibadah, seseorang hamba tidak lepas dari yang pertama, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara ibadah, seseorang tidak terlepas dari dua perkara. Yang pertama adalah ibadah secara ritual, yang dimana seseorang melaksanakan kewajiban seperti salat, melaksanakan puasa, melaksanakan manasik yaitu haji dan umrah, melaksanakan ibadah dalam bentuk ritual. Dan yang kedua tidak terlepas dari yaitu taat aturan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kita tidak terlepas dari komitmen di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kali kita mendengar dan tidak asing bagi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di dalam salat kita sering melakukannya, baik itu salat wajib, fardu, baik itu salat sunnah. Tetapi tidak semua kita bisa mendatangkan hak-hak dari setiap bacaan kita, gerakan kita, tumaknina dan seterusnya. Maka kita perlu mendatangkan aturan, komitmen kita di dalam gerakan, dalam bacaan dan seterusnya. Begitu juga dalam halnya haji. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ambillah dariku bagaimana aku melakukan manasik. Dalam hal ibadah kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada caranya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengikuti contoh-contohnya. Karena Nabi SAW telah memberikan petunjuk tersebut di dalam sunnahnya dan seterusnya. Begitu juga di dalam hal perkara membaca Al-Quran, teman-teman sekalian, bahwasanya banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Warattilil Qur'ana tartila. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Banyak kita
di antara kita yang tidak luput membaca Al-Quran. Ya, kita sering kali menghatamkan Al-Quran, tetapi sangat sedikit sekali kita komitmen di dalam, yaitu apa? Memberikan hak-hak dari setiap huruf yang kita bacakan. Nah, inilah kita harus komitmen, taat dalam bagaimana kita beribadah, di dalam kita salat, di dalam haji kita, umrah kita, bacaan Quran kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena ibadah itu, teman-teman ikhwah billah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas wal mutabaah. Kita mengikuti yaitu contoh dari Nabi SAW. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk pada bait yang ke-18 dan 19. Ya. Kemarin kita sudah membahas di bait yang ke-17 terkait dengan ghunnah musyaddadah. Ada yang masih ingat atau ada yang sudah menghafalnya? Ya, kita di dalam bait yang ke-17 bunyinya wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kulla harfa ghunnatin bada. Nah, di situ ada pembahasan terkait ghunnah musyaddadah pada huruf nun dan huruf mim. Ya, di sini ada beberapa ketentuan di dalam membacanya. Tetapi yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah dalam bait tersebut adalah pada saat nun dan mim yang kondisinya halnya apa? Dalam keadaan bertasydid, maka gunnahnya harus sempurna. Ya, karena dalam hal gunnah itu banyak sekali tingkatan-tingkatannya. Ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa, ada izhar ya pada huruf nun dan mim. Tetapi pembahasan kemarin lebih fokus pada nun dan mim yang bertasydid, yang dimana seseorang ketika bertemu melewati ayat Al-Quran dengan kata atau kalimat yang ada di dalamnya huruf nun dan mim yang bertasydid harus dimaksimalkan, harus disempurnakan gunnahnya. Ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu bait yang ke-18 dan 19 terkait dengan ahkamul mim as-sakinah, terkait dengan yaitu memahami hukum mim sakinah. Mim as-sakinah. Jadi teman-teman, apa bunyinya di bait ke-18 dan 19? Kita bisa lihat di slide ya. Next berikutnya ada terkait dengan perkataan Imam Al-Jamzuri rahimahullah pada bait 18, wal mimu in taskun taji qoblal hija la alifin layyinatin lidhil hija. Kemudian bait yang ke-19, ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'u idghamu wa izharun faqat. Nah, dua bait ini akan kita bahas terkait dengan hukum mim sakinah. Baik. Kita ingat-ingat ya di bait ini dan kita coba lihat terjemahan dari setiap kata sehingga memudahkan kita untuk menghafal. Ya, memudahkan kita untuk memahami dari setiap bait-bait yang diinginkan oleh Imam Al-Jamzuri rahimahullah. Baik. Wal mimu. Apa artinya wal mimu? Dan mim. Ya, dan huruf mim in taskun, jika dalam keadaan sukun, taji, datang, ya, taji artinya datang, qoblal hija, sebelum huruf-huruf hijaiyah. Jadi ketika ada huruf mim dalam keadaan sukun, ketika dalam keadaan sukun, apabila dia sukun, jadi huruf mim itu di dalam Al-Quran bisa jadi fathah, berharokat kasroh, berharokat dhammah. Nah, dalam kondisi yang diinginkan oleh Imam Al-Jamzuri pada bait ini adalah mim yang dalam kondisi sukun, intaskun. Taji, ketika dia datang, qoblal hija, sebelum huruf-huruf hijaiyah. Qabla artinya apa? Sebelum.
La alifin layyinatin, bukan alif layyinah. Jadi selain huruf alif layyinah, ada berapa huruf hijaiyah? Nah, nanti kita bahas. Ada berapa huruf hijaiyah? Apakah alif layyinah termasuk hijaiyah? Karena di sini Imam Al-Jamzuri rahimahullah mengatakan apa? Sebelum huruf-huruf hijaiyah. Jadi ada huruf mim sukun yang dia datang sebelum huruf-huruf hijaiyah selain alif layyinah. Nah, berarti beliau memasukkan alif layyinah termasuk huruf hijaiyah. Lidzil hija, bagi orang yang berakal. Ya, tidak mungkin mim sukun setelahnya alif layyinah. Ini sudah dimaklumi bagi orang-orang yang berakal. Lidzil hija. Ahkamuha thalatha. Hukumnya ada 3. Ya, ketika ada mim sukun yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain alif layyinah, hukumnya ada 3. Ya, cara bacanya ada 3. Liman dhabat, bagi yang hafal, bagi yang memahami. Ya, dhabat di sini ya, kalau dalam ilmu hadis ada dhabtus sadr, dhabtul kitab. Ya, dia hafal tanpa harus melihat. Ada yang kedua, dia hafal dengan tulisan karena dia menulis dari apa yang dia dengar. Nah, seperti itu. Ikhfa'u, yang pertama, ketika ada mim sukun yang bertemu ya dengan huruf-huruf hijaiyah, atau bahasanya kita sesuaikan, dan mim jika sukun dia datang sebelum huruf-huruf hijaiyah. Jadi mim sukun dulu, kemudian setelah itu ada huruf hijaiyah di depannya selain alif layyinah. Ini bagi orang yang berakal, ya maksudnya apa? Ini sudah maklum, sudah dimaklumi, sudah masyhur. Maka hukumnya ada 3. Ya, pertama apa? Ikhfa. Yang kedua idgham. Yang ketiga izhar. Ya, jadi kalau kita artikan secara keseluruhan, mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah bukan alif layyinah, bagi orang yang berakal ya tentunya hukumnya ada 3, yaitu ikhfa, idgham, dan izhar. Baik. Bagaimana mim sakinah yang dimaksud oleh Imam Al-Jamzuri? Ya, kita perhatikan next slide berikutnya. Kita melihat apa ini maksud dengan mim sakinah. Ya, sudah tidak asing bagi kita mungkin. Apa yang dimaksud dengan mim sakinah? Bagaimana bentuk mim sakinah? Ya, mim sakinah adalah al-khaliyatu minal harakah. Mim sakinah itu adalah mim yang dia sabit, tetap ada, baik dalam keadaan wasal atau dia dalam keadaan waqaf. Mim yang sukunnya murni, asli, bukan disengaja. Contoh disengaja seperti apa? Ketika kita waqaf, kita baca surah Al-Fatihah misalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di akhir ada huruf mim. Apakah di situ mim sakinah yang murni? Al-khaliyatu minal harakah? Tidak. Apa harokatnya? Di kasrah, fathah. Ihdinas siratal mustaqima. Nah, fathah. Dia bukan mim yang asli. Mim yang sakinah yang betul-betul murni. Ya, ada sukun, tanda sukunnya di atasnya. Atau kalau dalam cetakan Indonesia ada tanda lingkaran. Ya, kalau di dalam mushaf Madinah, percetakan Madinah itu terkadang ada tanda sukun seperti koma kebalik atau sama sekali tidak ada. Al-khaliyatu minal harakah, itu yang dimaksud dengan mim yang tidak ada harokat di atasnya. Nah, mim sakinah, teman-teman sekalian, itu bisa terjadi di pertengahan kata atau dia bisa terjadi pada akhir kata. Contohnya, lam. Ada di mana huruf mim sakinah di situ? Di akhir. Minkum. Ada di mana mim sakinah di situ? Di akhir. Lakum. Ada di mana mim sakinah di situ? Di akhir. Nah, kalau di tengah seperti apa? Contoh. Ya, kalau mim yang ada di tengah Oke, seperti apa bacanya? Hamdan.
Nah, mim sakinahnya yang mana? Ini dia. Ada di tengah. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa huruf mim sakinah di awal? Yang mengawali setiap kata? Tidak mungkin, tidak bisa. Maka kondisi mim sakinah itu berada di tengah atau di akhir. Bisa jadi wasol, bisa jadi waqaf. Wasol maksudnya apa? Disambung bacanya. Waqaf maksudnya apa? Berhenti ketika kita membacanya. Nah, seperti itu. Dan huruf mim sakinah itu tidak terlepas dari kata isim atau kata benda. Bisa terjadi pada fiil, kata kerja, atau bisa terjadi pada huruf. Ya. Contoh, mim sakinah biasa ditemukan di dalam Al-Quran, ya, berupa isim atau fiil atau harf. Nah, jadi ada tiga kondisi mim sakinah ketika kita temukan di dalam Al-Quran. Yang pertama isim, ketika dia dalam bentuk isim, kata benda, sifat, nama orang, tempat tinggal, itu semua adalah isim. Ya, contohnya apa? Ya tadi misalnya hamd. Ya, ini isim. Kemudian fiil, contohnya apa? Tumsun. Nah, ini fiil. Kemudian harf, contohnya apa? Lam. Tumsuna hamdan. Oke, isim. Di mana letak mim sakinahnya? Pada hamd di tengah. Ini dia dalam bentuk isim, kata benda, kata sifat. Bisa jadi pada fi'il, kata kerja. Bisa fi'il mudhari, fi'il madhi, dan ini fi'il mudhari. Berada di mana? Di tengah. Tumsuna. Bisa juga pada huruf. Ya, lam. Nah, seperti itu. Jadi kondisi mim sakinah itu bisa pada isim, bisa pada fi'il, bisa pada huruf. Bisa dia di tengah, bisa dia di akhir. Seperti itu. Baik. Jadi kata Imam Al-Jamzuri rahimahullah, wal mimu, dan huruf mim intaskun, ketika dia dalam kondisi sukun, taji, dia datang qabla al-hija, sebelum huruf-huruf hijaiyah. Nah, sekarang pertanyaannya, slide berikutnya. Nah, di situ terlihat teman-teman, ini huruf apa namanya? Huruf hijaiyah. Ada pandangan lain, pendapat lain? Jadi ternyata huruf-huruf Arab itu ada dua, terbagi menjadi huruf yang jenisnya ma'ani, yang kedua yang jenisnya mabani. Ya, huruf Arab yang kita kenal. Jadi di sini nanti yang dimaksud oleh Imam Al-Jamzuri adalah huruf hijaiyah. Apakah semua yang ada di depan Anda di layar yang tampil di depan kita semua itu adalah huruf hijaiyah? Nah, maka di sini perlu kita rincikan terlebih dahulu bahwasanya huruf-huruf Arab itu ada dua jenisnya. Huruf ma'ani dan huruf mabani. Apa maksudnya? Huruf ma'ani adalah setiap huruf yang memiliki makna. Contoh, waw. Ada di situ huruf waw? Nah, itu artinya dan. Satu huruf ternyata bermakna, memiliki makna. Contoh lagi, misal huruf ba di situ memiliki makna, bi, dengan. Satu huruf saja ternyata memiliki makna. Contoh lagi, ta, ya, untuk sumpah biasanya, tallahi. Nah, jadi yang dimaksud yang pertama adalah huruf-huruf yang memiliki makna, arti. Yang kedua, huruf mabani. Yang jenis kedua adalah huruf-huruf yang dia fungsinya membangun sebuah kata atau kalimat. Ya, mabani, bana, yang bisa kita pahami kata itu, yang kita bentuk. Misal contoh, ada huruf kita tulis di sini. Contohnya adalah huruf kaf. Bisa antum pahami? Bisa dikatakan ini adalah kata? Tidak. Kita tambah lagi huruf ta. Sudah ada dua unsur huruf di sini. Kata.
Ternyata belum bisa memiliki makna, tambah huruf ba. Kataba terdiri dari 3 huruf yang dimana fungsinya untuk membangun menjadi sebuah kata atau kalimat. Nah, itu yang kedua. Jadi jenis yang kedua adalah mabani, untuk membangun sehingga apa? Huruf-huruf yang belum tergabung itu menjadi apa? Memiliki sebuah kata. Huruf kaf, huruf ta, huruf ba. Kataba artinya apa? Menulis. Kalau ka-nya saja tidak ada artinya. Ta-nya saja nggak ada artinya dan seterusnya. Jadi fungsinya mabani adalah untuk membangun sehingga menjadi huruf-huruf yang tercecer menjadi sebuah kata dan kalimat. Gitu. Nah, ternyata mabani itu terbagi menjadi 2. Ya, tadi ada rinciannya. Huruf Arab itu terbagi menjadi berapa? 2 ya. Ma'ani dan mabani. Nah, 1, 2. Nah, sekarang mabani ternyata menjadi 2. Ada huruf abjadiyah sama huruf hijaiyah. Nah, jadi ada 2 huruf yang abjadiyah sama hijaiyah. Apa perbedaannya huruf abjadiyah dan hijaiyah? Ada yang pernah belajar? Abjadiyah adalah huruf yang dimana berfungsi, yang digunakan untuk penulisan rosem dan lambang. Nah, biasanya dulu orang-orang Arab jahiliyah dulu itu mereka tidak mengenal angka, sehingga mereka menulis tanggal, bulan atau tahun dengan huruf-huruf abjadiyah. Nah, huruf abjadiyah ada berapa? Ada 28. Ya, 28 huruf ini nanti ada di sini, ya tampil di sini ya, di antaranya ada di sini. Kemudian inilah yang mereka gunakan ketika untuk menghitung, ya misalkan tanggal, bulan atau tahun. Misalnya huruf hamzah itu lambang dari angka 1. Huruf ta lambang dari angka 400 dan seterusnya. Nah, tapi ya dengan berjalannya waktu ternyata ini bisa disalahgunakan oleh para dukun. Ya, biasanya kita bisa melihat ya, ada tulisan-tulisan huruf hijaiyah ya di dalam kertas dibundel dengan sebuah kain. Nah, itu disalahgunakan padahal ini ada maksudnya di zaman dulu. Ya, tapi kita ngambil yang dimaksud abjadiyah adalah dahulu orang-orang Arab tidak mengenal angka sehingga mereka menulis ya bilangan angka itu dengan huruf abjadiyah. Yang kedua, ada huruf hijaiyah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Jamzuri rahimahullah. Ya, wal mimu in taskun taji qoblal hija. Nah, hija di sini artinya maksudnya adalah huruf-huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? 29 apa 28? 29. Ya, 29 huruf hijaiyah. Ada lagi pendapat lain, 30 mungkin, 30? Enggak ada ya. Ada 29 saja huruf hijaiyah yang di mana nanti di sini totalnya ada berapa di sini, teman-teman? Ada 30 ya. Betul ya? Ya, 30. Jadi huruf hijaiyah yang dimaksud oleh Imam Al-Jamzuri adalah 29 huruf yang dimana huruf nanti kita bisa perhatikan di depan ini ternyata huruf hijaiyah terbagi lagi menjadi 2, huruf hijaiyah asli dan huruf hijaiyah far'i. Nah, bedanya apa ini huruf hijaiyah asli dan far'i? Nah, kalau huruf hijaiyah asli dia diucap dan dilambangkan, ya dia bunyi sesuai dengan apa yang dituliskan, ya. Adapun huruf far'i nanti di sini masuknya apa? Alif musahhala, ada lagi alif mumala yang kita sering dengar bismillahi majreha. Nah, di situ ada alif yang diimalahkan dan seterusnya. Nah, ini ada 8 huruf di huruf hijaiyah far'i. Tapi kalau huruf hijaiyah asli ada berapa? Ada 29. Oke, baik, sampai di sini berarti yang dimaksud oleh Imam Al-Jamzuri rahimahullah yang mana? Huruf hijaiyah yang asli. Ada 29. Ketika ada mim sakinah
yang datang sebelum huruf-huruf hijaiyah, atau kata-kata kita ubah. Ketika ada mim sakinah bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, huruf hijaiyah yang 29 ini, maka dia akan melahirkan 3 cara baca. Ikhfa, idgham, dan idhar. Nah, nanti di sini ada pengecualian. Apa maksudnya la alifin layyinah? Ternyata alif layyinah termasuk huruf hijaiyah. Pengecualian selain alif layyinah itu tidak termasuk. Jadi huruf-huruf hijaiyah semuanya kecuali apa? Lam alif. Di sini ada lam alif? Ada enggak? Setelah huruf ha ya. Nah, itu ada lam alif. Jadi ada 2 ya. Alif yang sebelumnya itu sebenarnya adalah hamzah. Nah, sehingga hamzah di sini dulu belum ada ditemukan cara penulisannya. Kapan ditemukan hamzah penulisannya itu? Oleh siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 160 Hijriah. Beliaulah yang menemukan bentuk penulisan huruf hamzah. Ya. Nah, maka hamzah di sini sebenarnya sebelum ya itu berada di alif. Dulu hamzah itu bisa terdapat di huruf alif, di topang alif, bisa pada waw, bisa pada huruf ya. Ya, ketika kita melihat ya huruf-huruf hijaiyah berarti yang pertama deretannya adalah hamzah. Ba, ta, sa, jim, ha, dan seterusnya sampai huruf ya. Nah, hamzahnya tidak ada. Yang sebelum ya itu ada di alif. Ya, sebenarnya adalah hamzah. Nah, pertanyaannya, lam alifnya seperti apa? Nah, ini yang dimaksud alif layyinah. Kata Imam Al-Jamzuri rahimahullah, selain alif layyinah ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dia setelah mim sakinah, kemudian setelahnya alif layyinah. Ya, tidak mungkin. Lidzil hija, kata Imam Al-Jamzuri dalam kitab Fathul Aqfal, dalam syarahnya beliau mengatakan sahibul aql. Lidzil hija itu maksudnya apa? Sahibul aql. Bagi orang yang berakal ini enggak mungkin. Bisakah huruf berdampingan, bersamaan? Yang pertama hurufnya mim sakinah, yang kedua juga sama, hurufnya mati. Gimana cara bacanya? Nah, bingung kan? Nah, mim sakinah, kemudian setelahnya ada alif. Gimana cara bacanya? Nah, enggak bisa. Nah, maka di sini tidak mungkin. La alifin layyinatin lidzil hija. Tidak mungkin. Mim sakinah yang sebelumnya huruf-huruf hijaiyah, dia bertemu huruf hijaiyah yang di mana apa? Bertemu dengan alif layyinah, tidak mungkin. Lidzil hija bagi sahibul akli. Al-hija maksudnya apa? Bagi sahibul akli. Nah, seperti itu ya. Ya, kenapa? Karena di sini tidak memungkinkan ada 2 huruf yang mati berdekatan. Ada 2 huruf sukun yang berdekatan. Nanti yang dimaksud alif layyinah juga adalah hukum mat. Ya, alif sebelumnya fathah. Ya, kata Imam Al-Jamzuri di dalam syarahnya Fathul Aqfal, beliau katakan alif layyinah adalah alif allati la tuqbal harakah. Alif yang tidak mungkin bertemu harokat. Karena apa? Dia selalu membutuhkan harokat sebelumnya fathah. Ada alif pasti sebelumnya fathah. Maliki, maliki. Nah, ada alif sebelumnya pasti huruf mim yang berharokat fathah. Berarti masuk juga pada hukum mat. Waw sebelumnya dhamma. Nuhiha. Ya sebelumnya kasrah. Hiha. Nah, seperti itu. Berarti tidak mungkin ada mim sakinah setelahnya apa? Hukum mat. Itu maksudnya daripada bait la alifin layyinatin lidzil hija. Ya, baik. Nah, alif di sini adalah termasuk huruf hijaiyah. Kenapa? Alif dan hamzah karena dulu ya hamzah ini memiliki jasa terhadap lam. Begitu juga alif. Ya, sehingga tidak boleh kita abaikan. Dulu orang Arab membaca lam ta'rif itu seperti ini. Contoh misalkan zalikal kitab. Kitab ya. Di sini ada lam sukun, huruf kaf. Ya, kemudian ta dan huruf ba. Gimana cara bacanya? Kitab. Nah, susah orang Arab membacanya dari awal lam yang disukunkan.
sehingga hadirlah alif atau hamzah yang menyelamatkan lam sukun. Nah, maka selalu alif, kenapa? Kemudian dia berjasa kembali, berhutang budi kembali, kemudian selalu didampingi dengan lam alif. Nah, di akhir antum bisa lihat setelah huruf ha apa di situ? Lam alif. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sedikit saja terkait huruf hijaiyah ya, karena huruf hijaiyah itu lam alif termasuk. Baik. Kemudian selanjutnya ya, la alifin layyinatin lidil hija, di situ pengecualian ya, tidak boleh dia bertemu alif layyinah. Kenapa? Dia sangat bertentangan. Mim sukun mati tanpa harokat. Alif layyinah juga mati tanpa harokat. Nah, jadi tidak mungkin dua huruf sukun ya tidak bisa bertemu dalam satu kata. Baik, selanjutnya di situ tadi kita sudah bahas lidil hija, yang dimaksud adalah sahibul akli atau merujuk pada para ulama ahli tajwid dan ahli qiraah. Kemudian dengan mim sakinah seperti ini ya, dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain alif layyinah, lahirlah 3 hukum. Idhar, idgham dan ikhfa. Nah, 3 hukum ini wajib kita amalkan saat membaca Al-Quran. Adapun rinciannya insya Allah kita akan bahas next, sehingga ringkasannya teman-teman di akhir slide. Mim sakinah adalah mim murni yang kosong dari harokat, kosong darinya apa? Harokat. Ya, sukunnya betul-betul apa? Sabit. Ya, murni, jelas dia. Kemudian syaratnya, pengecualinya di sini dia berlaku saat bertemu huruf hijaiyah selain apa tadi? Alif layyinah, selain huruf-huruf mad. Contohnya ya, kan tidak mungkin ya ada huruf mim sukun kemudian setelahnya apa? Alif layyinah. Ini namanya alif layyinah. Mim sukun kemudian bertemu alif layyinah. Gimana cara bacanya? Nggak bisa. Nah, maka alif selalu didahului oleh harokat fathah. Maliki. Nah, berarti dia tidak mungkin lidil sahibil akli, tidak mungkin bagi orang yang berakal menggabungkan alif layyinah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya ketika ada mim sakinah betul-betul murni yang bertemu huruf hijaiyah selain hukum-hukum mat tadi, huruf-huruf mat yang ada alif layyinah, ada waw, ada ya, yang dimana termasuk hukum huruf-huruf mat ya. Itu lahirlah, menghasilkanlah 3 cara baca. Yang pertama ikhfa syafawi, idgham mimi dan idhar syafawi. Insyaallah kita sambung rincian hukumnya pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat dan kita cukupkan dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.